Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal terjun langsung buat ngebongkar rahasia di balik laboratorium biologi. Kita akan belajar bareng gimana caranya menguasai alat-alat yang paling penting, mulai dari yang ikonik sampai yang mendasar. Yuk kita siap-siap jadi jagoan lab. Pernah gak sih kalian penasaran gimana caranya para ilmuwan itu bisa ngelihat dan ngutak-ngatik bakteri, sel, atau partikel lain yang super kecil? Jawabannya itu ada di penguasaan alat-alat canggih yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, kita udah punya peta perjalanan ini. Ada 4 bagian utama. Pertama, kita bakal ngintip dunia mikro. Terus, kita lanjut ke peralatan dasar yang jadi fondasi. Ketiga, ada prinsip yang gak bisa ditawar, yaitu sterilisasi. Dan terakhir, kita tutup dengan aturan emas soal perawatan dan keselamatan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Fokus kita sekarang adalah mikroskop. Bisa dibilang ini adalah jendela ajaib yang bikin kita bisa melihat dunia yang tadinya benar-benar tersembunyi dari mata kita. Sebelum kita pakai, ya kita harus kenalan dulu sama bagian-bagiannya kan. Setiap komponen yang bisa kalian lihat di sini punya fungsi yang spesifik. Ada lensa okuler, tempat mata kita ngintip, terus lensa objektif buat perbesaran, sampai mikrometer dan mikrometer buat ngatur fokus. Pahang anatomi ini tuh langkah pertama menuju pengamatan yang sempurna. Terus gimana cara pakainya? Gampang, ikutin aja 5 langkah simpel ini. Pertama, letakkan preparat. Nah, ini yang penting banget. Selalu mulai dengan lensa objektif yang perbesarannya paling lemah. Kenapa? Ini trik jitu buat menghindari kesalahan paling umum, yaitu lensa nabrak dan mecahin kaca preparat. Sakit hati kan? Kalau cahaya udah diatur dan objeknya udah kelihatan pakai pemutar kasar, baru deh kita pertajam gambarnya pakai pemutar halus biar detailnya dapet banget. Mikroskop ini kan investasi mahal ya, jadi perawatannya itu krusial banget. Poin utamanya adalah kebersihan lensa. Sekali lagi, jangan pernah sentuh lensa pakai jari. Minyak di jari kita itu bisa ngerusak lapisan lensa loh. Selalu pakai cairan khusus kayak xylol atau alkohol 70% buat membersihkan sisa-sisa kotoran. Soal penyimpanan, musuh bebuyutannya itu jamur. Kalau lembab, jamur bisa tumbuh di lensa dan gambarnya rusak permanen. Makanya wajib disimpan di tempat kering, kalau perlu pakai silika gel. Oke, mari kita bergeser ke bagian kedua. Sekarang kita bahas pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa di lab, peralatan kaca dan alat-alat dasar yang jadi fondasi setiap pekerjaan kita. Kalian pasti udah nggak asing lagi deh sama nama-nama ini. Gelas beaker buat nampung, Erlenmeyer buat campur-campur, tabung reaksi buat reaksi skala kecil, sama gelas ukur. Kelihatannya emang sederhana banget, tapi coba bayangin. Tanpa mereka, nggak ada eksperimen yang bisa jalan. Nah, sekarang kita naik level ke alat yang butuh presisi tingkat dewa. Namanya mikropipet. Fungsinya itu buat mindahin cairan dalam volume yang super duper kecil. Satuannya aja mikroliter. Di dunia biologi molekuler, di mana setiap tetes itu berharga banget, alat ini tuh jadi nyawa pekerjaan. Pakai mikropipet itu ada seninya. Perhatiin baik-baik ya, pas neken knobnya itu ada 2 level atau 2 batasan. Batasan pertama itu buat nyedot cairannya. Nah, pas mau ngeluarin, kita tekan sampai habis, sampai ke batasan kedua. Teknik ini penting banget buat mastiin nggak ada cairan yang ketinggalan di ujung tip. Jadi pengukuran kita benar-benar akurat. Oke, kita masuk ke prinsip yang, wah ini harga mati di dunia mikrobiologi, sterilisasi. Tanpa ini, hasil eksperimen kita bisa jadi sampah. Kenapa? Karena ada tamu tak diundang alias kontaminasi yang bisa ngerusak semuanya. Jadi, sterilisasi itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah proses buat membunuh atau nyingkirin semua bentuk kehidupan mikro. Tujuannya cuma satu, memastikan cuma mikroba yang kita mau yang tumbuh, bukan yang lain. Nggak ada penumpang gelap. Nah, buat sterilisasi ada 2 alat jagoan, laminar airflow atau LAF dan autoclave. Jangan sampai ketukar fungsinya ya. LAF itu ibaratnya kita punya ruang operasi mini yang steril banget berkat aliran udara bersih, pas banget buat kerja. Sementara itu, autoclave itu kayak panci presto super, buat mensterilkan peralatan dan media pakai uap panas bertekanan tinggi. Jadi ingat, LAF untuk area kerja, autoclave untuk peralatan. Pakai autoclave ini harus waspada tingkat tinggi ya, ini bukan microwave biasa, ini tuh mesin bertekanan super tinggi. Jadi airnya harus cukup dan tutupnya harus kekunci rapat banget. Keselamatan itu nomor 1. Nah, setelah suhunya mencapai 121 derajat Celcius, dan ini angka saktinya, karena di suhu dan tekanan segini spora bakteri paling bandel pun bakal KO, baru deh timernya kita mulai. Kombinasi panas dan tekanan inilah yang jadi jaminan mutlak sterilitas.
Di bagian terakhir, kita bakal nyatuin semua ilmunya. Jago ngoperasiin alat itu gak ada artinya kalau kita nggak punya budaya keselamatan yang kuat. Ini adalah aturan-aturan emas yang wajib dipegang teguh sama semua orang di lab. Aturan ini bukan sekedar saran, tapi hukumnya wajib. Just Lab itu baju zirah kalian. Tahu di mana letak pemadam api atau P3K bisa nyelamatin nyawa loh. Dan aturan dilarang makan minum itu bukan main-main. Ini buat mencegah kontaminasi silang yang bisa bahaya banget. Ingat ya, keselamatan itu tanggung jawab kita bareng-bareng. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Di laboratorium, peralatan yang terawat baik bukanlah sekedar aset, melainkan jaminan untuk integritas setiap penemuan. Artinya apa? Artinya, kualitas data dan hasil penelitian kita itu bergantung banget sama seberapa baik kita merawat alat-alat yang kita pakai. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Sekarang kalian udah tahu dasar-dasarnya. Coba deh bayangin, kalau kalian punya akses penuh ke lab biologi yang super canggih, penemuan atau inovasi apa sih yang bakal kalian ciptain buat mengubah dunia? Coba deh dipikirin.